Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Yuk kita menikmati teh hangat pagi ini, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku, dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Godly Family yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua sekarang ini sudah tidak asing dengan yang namanya asuransi. Banyak agen dari berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan beragam produk asuransi. Mereka menjanjikan berbagai jaminan manfaat yang menarik untuk diterima pemegang polis atau ahli warisnya di waktu mendatang. Semua jaminan itu tentu diharapkan dapat memberi rasa aman. Namun, benarkah kita pasti merasa aman dan tentram ketika sudah memiliki polis asuransi? Sedikit rasa aman mungkin iya, ibarat memiliki tabungan untuk hari depan. Sedikit rasa aman kalau sakit sudah ada asuransi yang bisa menanggung biayanya. Tetapi dalam dunia yang serba tidak pasti ini, perusahaan asuransi sendiri sebagai pihak penjamin bisa saja bangkrut dan membatalkan segala jaminan asuransi yang kita harapkan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, dalam nats yang tadi kita baca, Yesus berfirman, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya." Saudara perhatikan bahwa ketika Yesus mengatakan hal itu, dia tidak memakai kata-kata yang kurang meyakinkan seperti semoga, kiranya, tetapi pasti tidak akan binasa. Bahkan ada kata sampai selama-lamanya yang menunjukkan jaminan itu tidak akan pernah berakhir dan tidak dibatasi oleh waktu. Berbanding terbalik dengan jaminan yang diberikan oleh dunia. Dunia punya batasan di dalam memberikan jaminannya. Misalnya, masuk polis asuransi maksimal usia sekian, atau jaminan itu hanya berlaku di batas daerah tertentu seperti di Indonesia saja, tidak berlaku ketika kita pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Jaminan itu tidak dapat dipastikan untuk menjamin kita seutuhnya. Namun, jaminan keselamatan melalui Yesus Kristus adalah jaminan yang pasti, tidak terbatas, bahkan bersifat kekal. Godly Family yang dikasihi Tuhan, Yesus juga melanjutkan dengan tegas, "Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Perkataan ini jelas sangat meneguhkan dan menghiburkan. Jika ada yang mau merebut seekor domba dari tangan gembalanya, ia tentu harus lebih kuat dari gembala itu. Demikian juga, jika ada yang mau merebut orang percaya dari tangan Kristus, ia tentu harus lebih kuat dari Kristus. Dan kita tahu, tidak ada yang lebih kuat dari Kristus, karena kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga maupun di bumi. Dan Kristus tidak akan pernah membiarkan kita direbut oleh siapapun.
Saudara, karena Yesus yang menjamin keselamatan, maka Yesus Kristus adalah sang pengharapan kita di masa kini. Apakah Kristus menjadi satu-satunya pengharapan saudara di masa kini? Dan saudara, bukan hanya pengharapan di masa kini, namun Yesus adalah sang pengharapan kita di masa yang akan datang. Saat kedatangannya kembali, maka akan terjadi pemulihan. Langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan ia akan menghapus segala air mata, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan itu dicatat di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai yang keempat. Saudara, mari kita menjalani kehidupan kita di dalam pengharapan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberikan Kristus kepada kami. Kami bersyukur Kristus mau mati bagi kami dan memberikan jaminan kepastian, pengharapan yang pasti akan masa kini dan masa yang akan datang. Tolong kami untuk terus hidup di dalam pengharapan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini di dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.